Jadi kita manfaatkan apa yang disediakan Allah. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau cari orang Minang, ia lain model itu, Pak. Optimis. Ambo pergi mengaji jauh-jauh tu, Pak. Kan orang Minang, saya nak undang. Ya kan? Nah, dan orang lain mengaji ke Australia. Dia mengerti orang Australia itu bahasa Ustaz. Nah, orang Australia mengundang. Ya kan? Orang Minang, ada di sinan SAS. Ada di sinan PKDP. Ada di sinan PK Pesisir Selatan. Ada IKMS, Ikatan Minang Sayur. Bermacam-macam, Pak. Jadi orang Minang ko bapak-bapak nalarnya tinggi je. Anang ka bisa sinang gale, kau tahunya. Jadi dengan berusaha itulah Allah memberikan rezeki. A'udzubillahi bismillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita pagi ini setelah dimatikannya. Saya dihidupkan pagi, dimatikan malam. Itu sudah 73 tahun 3 bulan. Kenapa orang bangun tidur itu doanya ahyana ba'dama amatana? Sedangkan kalimat tidur tadi dibaca oleh muazin ketika azan, as-salatu khairum minan naum. Jadi tidur itu bahasa Arabnya naum. Tapi ketika kita bangun tidur, bukan itu doanya. Ahyana ba'dama, yang telah menghidupkan saya, kami kembali setelah dimatikan. Ibu-ibu saja umur bara hafal doa tu. Ambo saja tahu 58. Karena ambo anak didikan subuh yang pertama di Baso, Kabupaten Agam. Itu orang Parang ketika itu. Orang Sumatera Barat dituduh oleh pemerintah pusat pemberontak. Nama tentara yang melawan itu PRRI. Tapi sangat giat pula dilakukan didikan subuh untuk anak-anak. Nah, jadi saya ketika itu sekitar berumur 6 tahun. Ditunjukan ketika didikan subuh tu doa tu. Sampai kini tidak hilang-hilang. Kenapa tidak hilang? Karena Bapak Ibu setiap bangun tidur itu kita baca. Lanca kaji dek baulang, pasa jalan dek batampuh. Itulah dia. Sekarang kenapa orang tidur itu disamakan dengan mati? Kalau kita lihat orang tidur itu Bapak, Ibu, lebih kareh angoknya dari orang jago. Ya. Di kampung namanya bakaruah. Bahasa Indonesianya ngorok. Istri ambo dulu ngoroknya tuh itu ya. Tapi dia tidak tahu. Walaupun begitu dia tidak tahu apa yang terjadi. Artinya nikmat Allah ketika orang tidur, jantungnya tetap memompakan darah, paru-parunya menghirup oksigen, hatinya membikin darah, buah pinggang atau ginjalnya selalu menyaring apa yang masuk ke dalam. Apa yang diistirahatkan oleh Allah
sehingga orang itu tidak sadar yang diistirahatkan otak. Itulah nikmat lalu nandagi Allah, Pak. Ada tidak Pak memikian barih maha ketika lalu? Nah. Karena otak kita istirahat. Itulah setelah kita bangun, kita baca ahyana, puji-pujian bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan. Ujung doa itu apa? Apa ujungnya yang sedikit lagi? Wa ilaihin nusyur. Iko harus diperhatikan mana ujung doa kau, Pak. Bahwa kita semua yang membaca doa itu akan kembali kepada Allah suatu saat. Wa ilaihin nusyur. Jadi setiap hari, setiap detik, setiap menit waktu berjalan, dari detik bertukar menit, menit berganti dengan jam, jam bertukar dengan minggu, pekan, kemudian dengan tahun, datanglah musim. Kita bukan bertambah muda, bukan bertambah kuat, bukan terjauh dari kematian, tapi semakin dekat dengan kematian. Jadi kita mengejar mati, Pak. Nah, jadi tabalik sebagian orangnya takut mati, sawananya mengajar mati. Allah mengingatkan itu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Engkau dilalaikan mengingat Allah di dunia ini karena mengumpulkan harta. Ya kan? Orang Riau nan di kabupaten sibuk jo sawit. Duo minyak siko di atas, minyak di bawah minyak. Orang Alan Panjang sibuk jo bawang jo lobak. Orang Bukit Tinggi di Baso sibuk jo kapelo batang, kapelo jala, kacang, lado, tomat. Orang pasar mau cari ada nantak betutui kadainya dari patang sampai pagi. Itu nak dicari kan piti tu kan. Piti terkumpul tu beko awak mati. Salat indak, puasa indak, kasuro indak. Orang banyak rusuh apa salat sandalnya hilang ni masjid. Nan kadirusuhan salam awak pakai sandal ndak pernah sandal tu ke masjid. Itu patut dipikir. Ya, dah tu. Berkunjung ke masjid lah jadi mai saya. Adi muka lo duduk tu ndak berterati. Ya. Orang tagak sadonya babariang. Setelah jadi mayat baru ke masjid. Jadi dengan adanya wa ilaihin nusyur, saya menghitung diri saya, hai Ristawardi, sudah berapa bekal yang engkau sediakan untuk kembali kepada Allah. Karena semuanya dituntut pertanggungjawabannya. Ya kan? Tubuh kita, masa yang diberikan Allah, hati kita akan dituntut. Sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk wa ilaihin nusur. Salah satunya pagi kini kok. Mudah-mudahan jamaah Masjid Baitul Arsh semuanya menjadi orang takwa. Semuanya menjadi orang beriman. Semuanya menjadi orang tawakal. Semuanya menjadi orang sabar. Semuanya selalu memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Arsh Kota Pekanbaru, yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang mengabdikan diri untuk mengurus fisik masjid ini dan mengimarahkan dengan pengajian-pengajian, juga selalu meramaikan masjid ini untuk berjamaah setiap salat. Bapak ibu yang telah menjual diri kepada Allah
baik bapak pengurus dan jamaahnya, seluruh fisik masjid yang dibangun dengan infak, sedekah, wakaf dan segalanya menjadi sedekah jariah. Amin. Kemudian yang perlu kita catat, setiap uang yang keluar untuk jalan Allah itu tidak pahala saja yang dapat, Pak. Uang itu diganti oleh Allah kembali. Begitu pengasihnya. Kalau pahala itu kan kita terima nanti. Coba rasakan, setiap yang kita terima kemudian kita kasih sesuai dengan ucapan terima kasih. Kita terima, kita kasih. Kita terima, kita kasih. Dia kaum muslimin sirkulasi. Ibarat air, Pak. Air itu masuk dari bandar dia teh, masuk ke dalam tabik awak, dia dilapih lo air itu ke bawah. Kalau bapak memperhatikan ikan yang hidup di dalam tabik atau kolam, nan airnya masuk dia teh, tapi dilapih lo air ke bawah, itu ikannya segar-segar, Pak. Kenapa? Airnya bertukar. Ada orang yang sampili kari yang nyo air ko, Pak. Sabanya air na masuk nyopa tinggi nyopa matang tabik ko. Dari 1 meter jadi 2 meter. Ndak ada air ke bawah. Mangko tabik tu balu mui. Apa itu sekecil ikan tu di dalamnya. Mati kan. Jadi kalau air masuk dia teh harus dilapih ke bawah. Didirikan oleh Allah, harus kita berikan pula kepada yang lain sebagian. Itu yang disukai oleh Allah. Apa yang engkau terima dari saya, pakailah sesuai kebutuhan. Selain dari itu, kembalikan ke jalan saya. Inilah sebabnya masjid ini berdiri. Setiap pengurus tidak ada nan cameh pembangunan fisik, Pak. Kami kan di Perumnas tinggal tu, Pak. Ba mengko Perumnas namanya, inyo lah lunas. Kalau dulu Perumtang namanya, perumahan berutang. Nah, itulah dicicil ala habis Perumnas. Membeli lapik ko kami, Pak. Ada orang mengalih lapik ko menawarkan kambangan saya lapik di masjid dulu, Ustaz. Habis ko kecil embara balinya semeter ko berutang di toko baru. Ternyata yang seperti itu, Pak, setelah nampak lapik itu bertukar di orang, adonan cik lapik, adonan separuh, adonan 2 meter. Akhirnya dalam masa 15 hari, habis hutang. Tapi kalau apa menyimpan pitih musaji di bank, apa umuman tiap hari Jumaat. Pitih masjid Baitul As, kasnya di bank 2 miliar. Nyokecen apa 4 bugong pitih dorang. Jadi pengurus musaji, abihan kas musaji ko dari umat untuk umat. Jangan disimpan-simpan di bank. Iya kan? Sebab untuk membangun masjid ini mudah, bang, kok mudah. Bahan bangunan ada di toko, piti ada dalam saku jamaah. Awak tinggal mempengaruhi jamaah saja. Sebab itu jamaah ko sama jo buah manggih, Pak. Salabek-labek buah manggih tasauk dek daunnya. Lai bisa jatuh buah manggih masak? Tidak. Kecuali dipanjek jadi julut. Kalau ada buah manggih jatuh, itulah dimakan tupai separuh. Nah, jadi manusia ko, Pak, barana kaum muslimin eloknya, nyo ndak sama jo durian. Kalau durian, Pak, baitu masak tangga di tampuknya. Iya kan? Nah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk membangun musaji ko, iyo nampak pembangunan tu biarlah kas minus. Kami itu gini tu, Pak. Sebab musaji kami itu, kami pagadang, di luar tu ornamennya kami bikin serupa Masjid Nabawi. Kasnya lah minus 300 juta, Pak. Ya minus. Tapi pembangunan jalan. Nah, karena tukang bisa aja, karena jauh ada je orang nambah infak. Ndak tahu dari sia. La tasure di papan hamba Allah. Ya kan ndak tahu dari sia ko lah.
Ada nak menjamin 2 pintu, ada ampek pintu. Iya kan? Ambo ampek pintu dia, ambo siap anak itu. Macam itu kaum muslimin yang terhormat. Jadi membangun fisik ndak usah susah. Bangunan, toko bangunan, baisi bangunan sadonya. Pitih ada dalam saku jamaah. Jadi jangan ragu-ragu membuat masjid. Membuat rumah tahfiz. Mudah-mudahan Bapak pengurus jamaah yang membangun fisik dan rohani masjid ini dimasukkan di Allah ke surga. Amin. Bu, kaji awak pagi guna rancak. Sebab kalau kamu ulang mengaji, Pak, lah para buya-buya nak menyampaikan gaji di masjid awak. Ibarat orang menabang tabu, lah dicancang tabu tu dari pangkal sampai ke ujung. Ibu-ibu apa-apa ada ndak nan orang lawang agam? Lai. Mana mani tabu di pangkal je di ujung. Mani di pangkal. Subuh kau kalau mengaji lo ambo balik lah tahu juang tabu tu tiba dia ambo. Ya kan? Atau ambanya lah. Ya kan? Tapi walaupun mani tabu di pangkal, amba tabu ke ujung, kalau tabu ke di pakambang, pangkalnya dan ditanam ujungnya. Ujungnya. Jadi kok lah hamba ujung tabu tiba di ambo, kita tanam malah balik. Kok amuah kita menanam di tanah hitam kepanehan, lai bataruk salai daun ke jadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu ujungnya. Amin. Ya. Ambo ingin menanam ujung tabu pagi ko. Jana do yang terlibat karajo di PT Budanir. Ada di Riau ko PT Budanir? Ada? Ambo yakin ada, walaupun tak resmi. PT Budanir tu Ustaz? Badan Usaha Dana Rentenir. Ini Budanir. Ya kan? Ada ndak usaha orang itu? Amalah disabui orang gini melalui online. Ya kan? Anak-anak main game online, Indo utang online, bapak-bapak judi online. Ini bapak-bapak. Itu sebagian orang, tidak semuanya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, pertama, siapa yang mendirikan PT Budanir di dunia ini? Yang pertama Yahudi, Pak. Untuk mempengaruhi orang. Ternyata kemudian diikuti oleh orang Islam. Setelah orang Islam melakukan ini, Yahudi tidak ada praktek ikut-ikut. Orang Islam kini sadonya. Ya kan? Sajak dari membeli batu lado sampai membeli oto tu kredit. Ya kan? Kredit sadonya bungo riba. Jadi oto apa nama kredit tu panggang salah. Ya kan? Karena membuat dosa taruh. Bungo. Ini Pak. Lebih-lebih untuk mencari. Di Bali oto kaum muslimin untuk pergi membeli galeh. Dapatnya jo kredit. Pitih nan dapat sesudah membeli oto tu, jo pitih jo oto nambah kredit kalau bacari. Jadi sampai mati terlibat bungo saya. Ya kan? Jadi sangko aman itu orang awak ko itu Pak, kalau banyak orang mengerajuan itu ndak baar ingat. Bana tu. Iyo banyak orang mengerajuan kredit pinjam bungo kok. Banyak atau dianggap sebana lai. Kalau lai banyak orang mengerajuan tu Pak. Kok dosa lo lah kan dakwah seorang tu masuk neraka kali usang sama je. Kan?
Manuk masuk neraka tu ya sama-sama orang pada dan seorang. Malah kata Allah dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Kami akan penuhkan, berarti manusia dan jin banyak masuk neraka. Ada yang tidak salat, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik, dan ada Islam tapi fasik. Nyo salat tapi bapak-bapak makan riba. Ya kan? Ini berbahaya. Untuk itu apa yang disuruh Nabi 1500 tahun yang lalu kepada kita. Akecek Nabi, iyyakum waddain. Jauhkanlah dirimu dari hutang. Fa innad dain, itu hadis Nabi Pak. Hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Berhutang tu susah awak malam, malu siang hari. Colah Pak makan diberingi nadi, dedi tiap pagi. Tu ndak Pak bayi-bayi. Berhutang saya tahu dilepau Pak Nurdin. Sudah tu bekon tak dibayi malah do pitih le lantai jangan mendekik ke sinan. Tu malu gadang kepala tu. Ini penyakit utang. Ustaz lain tak berutang. Lai bapak-bapak tapi sekali tu senyo sudah tu ambo minta ampun. Ya memang jo gaji ambo dulu ambo tak bisa membeli tanah Pak. Nang kedua, pangkai ambo rendah. Setiap kawan dapat rumah nan tinggi pangkai je lu. Aku tiko ambo ke mendapik rumah dipanggil dek kepala, Buya. InsyaAllah Buya dapat besok rumah lain. Sebab itu, Buya anak Buya kami caliak di file Buya lampik. Jadi yang terakhir kriterianya dapat rumah tu anak banyak. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Iya kan? Anak mau lampik kalimo lain. Tapi habis gaji yang mau habis sepertiga dipotong Pak. Ketika itu dulu bapak-bapak ambo alun tahu. Baso ikoko babu ngo. Nan kamilah dibantu dek semen Padang separuh mah Pak di tempat gereja. Nan separuh lah dibayi. Aba kedudukannya nan serupa itu. Setelah kita tahu, kita minta ampun, nanlah terjadi itu halal kita pakai. Tapi jangan dibuat balik. Jadi caranya Ustaz membeli oto, ambo beli soto bekas Pak. Ndak ada diselidiki orang sampai gini. Basobo ambo joto de orang anggota bekas mana ada orang betun Pak. Jadi baru jo usang oto ndak kado ke orang menyelidiki. Ya kan? Apabila lo mau melihat tu setelah 2 tahun lagi ke pensiun. Lah kena cime saya orang apa? Ba pakai jo Vespa buruk tu. Ya kan ambo jo Vespa pe ngaji Pak. Ya kan ambo wali lah auto kaum muslimin ditolong dek kawan nyo kepindah ke Medan nyo pemain bola apa ke melihat baru indak pitih nak do auto ambo salah wali. Namanya Kijang LGX tahun 97. Ya kan? Apabila auto tu kaum muslimin ambo pakai sampai 16 tahun. Cuma dek pertalit ko dari 300 lah naik 10.000. Adik anak ambo nan mencali anaknya ke Bukit Tinggi terasa maha minyak golai. Nah sebenarnya minyak auto tu sebanyak tu jo pitihnya namanya. Ya kan. Ambo tu kalau lah auto tu jual Panza bekas tahun berapa? Tahun 2000 sebalik. Itu minyaknya irit. Jadi bapak-bapak ndak ada ambo terlibat. Ya kan. Kemudian TV ambo sampai gini Pak, TV itu nan baturui TV itu meduitnya. TV itu sinan apa ya ke sinan itu.
Dah ada remote. Bamang konda ustaz tukar, nyo ndak rusak. Ndak rusak gambarnya rancak sampai kini suaranya ndak mendarui-darui barasia. Tapi kalau suara orang tu nang garuk, ayo garuk lah. Serta Ilyas Karni Ilyas tu kena ngoknya sasak tu. Ya kan suara garuk, ayo tu. Ionyo tiru lo suara di TV tu. Jadi ada je orang menawarkan hutang, ada melalui apa? Ya kan? Untuk ambo berhutang lagi ke ambo. Dah ada gunanya lah. Anak kali balik, awak lah pensiun. Dah ada lah. Makan tak sebanyak dulu lah. Baju ke dihutang, ada seorang membelian. Itu jadi ustaz kau pak. Ustaz untung sayui tapi dapat. Baju dibelian orang, kain sarung dibelian orang. Ya kan? Itu ibarat. Nah. Kalau guru bahasa Arabnya ndak ustaz dah pak. Ustaz. Pakai Z. Kalau perusi ustazah. Kan tak ada orang membawa ustaz tu dah. Ustaz saja. Malah di kampung ambo sutek lah. Si anu tu lah jadi sutek lah gini. Ya kan? Bukan ustaz, sutek. Jadi ustaz tu untuang sayui tapi dah dapat. Habis kau lagi lah sudah mengaji kau mah. Itu untuang sayui tapi dapat. Lihat mu pai dah. Tapi kau ndak pai, yo ndak nyontan orang tu pak. Walaupun lah tahun-tahun nak mengaji di masjid tu, ndak pai sekali, ndak ada nyontan. Ustaz tu lah lama ngaji tempat awak ndak payahnya sekali kau diantaranya lah. Ndak ada tu pak. Ndak ada. Jadi kaum muslimin, suatu pagi Nabi salat subuh, ada orang sama salat berjamaah je beliau. Nabi kolah ke pulangnya duduk ke sudut orang tu mendoa. Nabi diam saja. Sudah tu Nabi masuk ke salat duha, orang tu sinannya mendoa. Nabi masuk ke salat zuhur, nyo satu salat zuhur berjamaah je Nabi. Tapi sudah salat sunat, nyo mendoa balik, ndak ada keluar. Sampai salat asar begitu, sampai salat maghrib begitu. Itu ndak lepas dari perhatian Nabi. Sudah salat isya, ndak yo ada nyoba niat nak pulang dah. Duduk je di masjid tu. Tak mau Nabi nya dekat dia Nabi lah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dun sana ambo, kalau matu ambo ndak salah sejak subuh tadi saudaraku ndak pulang-pulang yo kata Nabi. Iyo Rasulullah. Bah mengko ndak pulang. Ambo dilili utang ya Rasulullah. Banyak orang berjanji jo ambo hari kini ko terakhir membayar. Tapi persiapan tak ada. Kenapa engkau di masjid? Ya saya berdoa kepada Allah supaya bisa membayar hutang ini. Ya kan, kamu tak salah berdoa itu. Tapi kata Nabi, innas sama la tumtiru zahaba wal fiddah. Sesungguhnya langit tidak akan menurunkan emas dan perak kalau engkau berdoa saja. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Berazam dulu, berusaha dulu, baru berserah diri. Biarlah hamba tolong mengecekan kau orang yang kau meminta utang tu. Kini catat doa dulu, hafal. Catat doa ditunjukkan oleh Nabi. Pertama doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kesusahan dan kesedihan. Kenapa dia susah? Karena banyak utang. Kenapa dia sedih? Tidak ada kepembayar. Jadi ada doanya itu.
Sudah tu dicatat je lai. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat lemah dan malas. Kenapa timbul lemah? Karena terlilit utang. Persiapan ke pembayaran tak ada. Lamah semangat itu. Karena lamah apa? Timbul penyakit yang keempat, malas. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jadi kasal tu malas. Kasli. Catat jelai kata Nabi. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat jubni. Jubun apa? Pengecut. Bautang berani membayar takui. Minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat pengecut dan sifat bakhil. Bakhil dengan apa? Bakhil dengan tenaga, tidak mau berusaha. 3. Nang kampe nyusuruh catat dek Nabi. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari pengaruh banyak utang dan pengaruh diri orang kepada saya. Cubalah ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, kalau nan kadi samba berutang awak di lapau, le bisa memilih awak. Tidak bisa apa, anak ada di sini. Tapi kalau awak ada pitih payak ke pasar, bisa awak memilih. Bisa. Itu penyakit berutang tuan anak ada di lapau tu. Sayu lah layu, jadah dan lauk lah busuk. Ya kan, ikan kari yang asin. Ini lado pade. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya kan? Tak bisa memilih awak kalau berutang. Itu nanado sinan. Kata Nabi sudah tulai. Lah dicatat doa Allah hafal amalkan. Kini usaha ana bisa kata Nabi. Tak doa sudah Pak. Usaha ana bisa kata Nabi. Ambo bisa baladang kurma, baladang gandum, baladang segala macam buah-buahan. Berpengalaman engkau tentang itu? Lai ya Rasulullah. Tanah lai. Ke rumah ambo dulu. Mengatur Rasulullah. Ambo lagi bibit unggul kata Nabi. Itu loh nan kari tiru Pak. Janjo doa saya kemenakan Pak tolong. Kan? Manan makbul doa awak jo doa Nabi. Makbul Nabi. Iya kan? Ada kemenakan lulusnya pegawai negeri di Batam. Nyolai sinan. Iya kan? Mamaknya kayo. Direktur perusahaan. Moniang, yo, ambo lulus jadi pegawai negeri. Tapi rumah harus dikontrak dulu. Alun dapet rumah dinas. Bantu yo moniang. Untuk mengontrak rumah gak setahun ko ambo dapet rumah lah. Elok-elok kerajo yo. Basari orang dapet kerajo kini, orang dapet kerajo. Elok-elok ya. Moniang ko kayo mah. Untuk membantu ang jo pitih abo, untuk pembantuan tak ada. Nam pitih ambo ada. Ambo bantu sewa ang jo doa. Ini bapak-bapak ibu. Itu para jemaah mau yang galadi nama. Sadang Nabi nan makbul doanya nan sayang Allah kainyo. Nak ambo membantu jo doa saya. Nyuagi bibit korma unggul. Iya kan? Sudah tu, pai lo ke rumah orang tu balik. Kita tunggu orang ke minta utang tu. Ko ambo banan, ko kata Nabi. Nyo teman lo dek Nabi naik ke rumahnya. Yolah tiba orang ke minta utang bersado. Adek Nabi membanan, alai sabar selalu orang tu. Kini mulailah bertanam, tarukolah tanah, lunaan, siang, pupuk. Apa syarat-syarat bertani kerajaan? Baiklah kalau panen, dijual, capek bayu, jangan dibalik lo kena lain lo je Nabi.
Utang dulu kena. Rupa orang konieknya diajar Nabi itu lai batu. Ya Allah, saya akan bertanam baru ini. Tapi kalau berhasil panennya akan saya bayar hutang, ya Allah. Alhamdulillah Pak, Allah menolong. Rancaannya tanam tu subur. Batangnya gadang, dahannya rampak, daunnya rimbun. Dari daun keluar bunga putih ke bintang timur. Bunga jatuh putih keluar dari mudo sampai lemasak bagalui kilo je timbangan. Arago tetakok dengan maha. Coba ulang balik dan seketik. Banyaknya dapat ya, buah ko panen subur banyak, aragonya mahal. Ayo kan? Maka dia bayarlah hutang dulu. Nah, jadi artinya apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Kalau kita ada masalah, tu tidak boleh bermanuang-manuang saya. Begitu juga kita manfaatkan di mawak tinggal. Kampung Ambo di Wasobo, ada padang taro namanya. Turang mengalih kerupuk sini. Kerupuk tabak gua. Masuk minyak ke dalam tu. Kerupuk ko dijamu orang disami hitam-hitamnya tapi tambah lama. Asa kati dia gadang balanjuang tu pakai plastik. Nanya ni ko to, kama babawa go bu jembo. Kapasa lu buat wayo di Padang. Ambo tanyuan kerupuk sebanyak ko barala bonyo go bu. Kalau habis nambah tutut je plastik ko pak, tu ka bawah labonyo selet. Jam barabe ko habisnya ko. Jam 10 habis nan macam. Atau beko jam 3 lah tiba lambo di Waso balik. Ada di Wasonyo ngele tu. Ada orang lubuk wayo tu pasar di negarinya. Hanya duduk sini jalan kereta api tu nyambil pitih koin tu duanya mencabut janggut saya. Pasar hari kini. Pasar hari kini. Tak ada usaha. Dia masuk biti. Dah apa-apa ini. Jadi kita manfaatkan apa yang disediakan Allah. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau cari orang Minang, ia lain model itu Pak. Optimis. Ambo pergi mengaji jauh-jauh tu Pak. Kan orang Minang saya nak undang. Ya kan? Tak ada orang lain mengaji ke Australia. Dia mengerti orang Australia itu bahasa Ustaz. Nah, orang Australia mengundang. Orang Minang ada di sinan SAS. Ada di sinan PKDP. Ada di sinan PK Pesisir Selatan. Ada IKMS, Ikatan Minang Sayur. Bermacam-macam, Pak. Jadi orang Minang ko bapak-bapak nalarnya tinggi je. Anang ka bisa sinang galewe kau tahunya. Jadi dengan berusaha itulah Allah memberikan rezeki. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, lebih-lebih kita nak lagai kau Pak. Sembah hutang je. Nantak masuk napa untuk merokok berhutang. Itu tidak masuk nak gaji itu dah. Sudah baju tabuk di cangkir rokok tu, paru-paru tabuk hutang lah tu. Atau nak masuk tu. Hutang lah rokok. Di Padang ada bapak-bapak swalayan ke, nantak mengalih rokok atau budiman. Atau kartu kredit je ada tu. Ya kan? Karyawannya memproduksi pakai jilbab panjang, tidak boleh pakai copungu unta. Ada padusi amuah bajilbab pi sangguanya pasangnya di belakang mau onjak bentuk kuda unta tu. Membelakang ke langit tu. Itu tidak boleh. Jadi abuk tu harus lapih, tidak boleh disanggu. Atau mangko jilbab tu harus panjang sampai ke batih, sampai ke bawah. Tu nan jilbab. Kalau kepala saja tujuannya dililik, itu mau tapi tak rela. No. Ya kan? Baju kaus sampai dado gadang, serawa lepis tu berjalan bagalenjik-galenjik emadan tu.
Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu sama saya juga batilan. Batilan jahat. Ini kan. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, akhirnya dia melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Ternyata semua bibit-bibit yang kau berikan kepada aku, itu semuanya memang bibit yang unggul ya Rasulullah. Maka hutang saya sudah terbayar. Malah uang saya masih ada lagi untuk pokok hidup. Ayo pandai-pandailah kata Nabi, lah ado mangko ndak dimakan, lah ndak ado mangko dimakan. Itu hebatnya orang wajib, Pak. Kalau ado ndak dimakan, lah ndak ado baru dimakan. Atau nanya artinya. Kutiko ado tu jan boros. Asia nak ditiru serupa itu tu. Indak orang itu Pak, labah. Labah itu mah Pak. Kalau hari paujan labah tu Pak. Labah jantan tu ndak ada di sarang tu. Ndak ada lalok-lalok tengah hari di rumah tu. Ini kan. Makanya nyopai ke kabun-kabun menghirup sari-sari pati bu. Anan di sarang sia bininya. Maka majan talua, manatehan talua, memelihara anak. Jadi labah ndak do mencari pegawai bini tu Pak. Cukuplah ambo saya mencari adinda di rumah salah. Iya kan? Bini jadi pegawai kau Pak, pertama jangan pencemburu Pak. Lebih-lebih kaum muslimin nyo kalau mempromosian barang di tempatnya kerja tu. Nyo pasti penggalak tu. Nyo itu tangannya ke orang. Ajam pencemburu Pak. Kalau bini kerja, pi rancaknya bini kau ndak kerja. Seremo jambo dulu. Nyo di rumah saya. Iya kan? Rancak awak saya. Asiana serupa itu labah. Adinda batalu asalah di rumah. Banyak-banyak supaya kambang anak awak mencari makan dia kami. Atu labah jantan Pak. Iya kan? Tak sama je puyuh ada. Puyuh anak jantan mengasuh anak Pak. Nama tino pengelewat sejak malam. Jadi kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, hari sehari dipatigo, malam samalam diparampe, atau labah nama amalkan itu cik. Nggak ada nyo main-main kalau hari hujan tu. Nyo mairui madu bungo taruh. Mairui madu bungo tu nyo Pak bukan sebagai parasit, tapi juga membantu bunga. Apa yang dibantu oleh lebah terhadap bunga ketika dia hinggap menghirup sari pati bunga tu, lebah tu kakinya kepanjang sawalah Pak, tu ada lem perake. Abungo ko kan ada nan jantan, ada nan batino. Jadi bungo kan tak bisa menggari tu Pak. Kalau tumbuhnya sinan, nayonya sinan setarui. Abungo jantan sinan tumbuh. Iya kan? Apa caranya supaya mereka itu bisa beranak pinak? Iya kan? Enggo labah di bungo jantan tu Pak, laki bibitnya di kaki tadi. Abeko labah ko enggo lah ke bungo batino. Di sanalah terjadi pembuahan. Terima kasih lebah, engkau telah menjadi P3N kami kicik bungo. Jadilah bah tu di samping mencari makan, nyo mau buangan silaturahim. Bah sambung kasih sayang bungo dan jantan jana matino. Atulah bah makanan dapet di nyo bungo tertolong. Ya kan? Kalau hari paneh manganyo Ustaz, baru nyo baduo jo bini nyo di sarang tu mau nyian anak. Sabok bungo hari paneh indak baraya. Tapi kelabakan nyo makan ndak, jo anaknya ndak. Karena lah nyo kumpuan ketika hari hujan. Atau perhitungan labah. Lihat do nyo kuliah di Pekon. Ada di Fakultas Ekonomi. Ada Pak. Tapi perhitungannya jelimet.
Akeci Allah kayaknya wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhil jibali buyutan. Oi lebah, engkau buatlah sarang di rumah-rumah manusia, di pohon-pohon kayu. Coba cari sarang lebah tu pak, lubangnya tampe manisan tu ke bawah madoknya mah pak. Akate apanya? Lai terserak manisannya tu. Indah pak, bara hebatnya. Nya ndak ada ke kuliah di teknik sipil tu. Pak, iya kan? Tapi santiang membuat sarang. Ndak tabuang manisannya walaupun berlubang-lubang. Itu lebah itu. Ainyo membuat sarang tu di pohon kayu. Ku ndak di batang cubadak, ku ndak di batang durian. Aku tikonya enggok di batang cubadak tu pak. Kalau ndak ada orang maliang mencilok cubadak. Ndak pak, berfikir 2 kali maliang tu. Baiknya pantak di lebah begitu. Jadi lebah tu di manyo menompang enggok membuat sarang majan talue nyo ndak merusak lingkungan. Iya kan? Ndaknya rusak lingkungan. Sambil nyo enggok tu 3 bulan lebih cuba dak orang sampai masak. Baiknya kepindah anaknya lah pandai tabang, nyo itu kate tu pak. Mendanguangnya tu. Katanya tu dah. Ambo lenggok sedi batang cuadak udah ndak melapor ke Pak RT. Kini talua kami lah manatihnya lah pandai lo tabang. Selama kami enggok dah cuadak udah aman di orang maliang. Kini kami kepindah lah, ambil lah cuadak. Rantiang kulit kayu daunnya ndak pernah kami rusak. Ya. Jadi orang mukmin tu di tinggal ndak merusak lingkungan, ndak meninggal utang. Iya kan? Kalau ada orang pindah tengah malam di tempat apa je bicigak baru, joto cigak baru, ndak tentu kan apa inya. Atau orang banyak utang mah. Alabah ndak mau gitu. Iya kan? Dah. Kalau udah berkenan di sarang kami nalah kami tinggal tu ada jo manisan agak 2 botol limun. Itu asli itu. Ambillah kami kepai lah. Artinya apa? Labah tu bapak-bapak tidak boros. Ndak habis dek anaknya manisan tu doh diminum. Ndak habis dek bininya. Nyo tinggal untuk ubek. Untuk siapa? Untuk manusia. Siapa mengicik manis labah tu ubek? Allah. Itu bukan promosi orang menggalih manisan pak. Allah nak mengicik. Min butuniha syarabun alwanuh. Dari perut lebah itu keluar manisan yang bermacam-macam warnanya. Kalau manisan di Darmasraya jadi sejunjung tu kuning pak. Nanya konsumsi lanse. Nah. Kalau manisan labah di limau manis di tempat ambo di Batu Busuk itu coklat manisannya. Karena nanya konsumsi manggih banyak sana. Mu jual labah ko ndak makan batu baru. Kuin batu baru. Atau hitam manisannya. Jadi labah tu di mainggo rantiang ndaknya rusak. Kalau ada coba dak mangka sampai masak. Entah indah dari orang maliang inyo tabang manisannya tinggal lo sinan. Apa itulah orang mukmin itu. Di mana tinggal dia bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi kalau ndak ada rasanya manfaat awak di orang lain lepas manggadu saya amati selesai. Mati selesai. Tapi kalau ada je bermanfaat aja orang banyak tu mendoa awak. Bu, ambo pakai sal ya. Sal ambo ko PT Utama Berkah. Pusatnya di Sumatera Barat, cabangnya ada di Pekanbaru. Jadi ambo ka dibawa di PT Berkah ko umrah tanggal 6 Desember. Jadi sabali kaum muslimin di mambo mengaji mau sampai niko. Kalau ada jamaah Baitul Arsy
Ya kan? Yang mau berangkat bareng. Itu lagi ni mah. Bersama Ustadz Ristawardi, ulama Sumatera Barat, maka mendaftarlah. Beliau ada di sini, itu duduk di belakang yang pakai jaket rompi itu. Ya kan? Mendaftarlah. Bapak Ibu, beliau PT Berkah ini itu setiap bulan setidak-tidaknya 2 kali memberangkatkan jamaah. Tidak ada yang komplain, tidak ada yang apa. Mudah-mudahan kaum muslimin bisa kita berangkat bersama-sama. Labih-labih nanalun pai haji, nanalun pai umrah. Untuk awak pergi ke Makkah tu Ustaz. Di samping memenuhi kehendak Allah, wa atimul hajja wal umrah, kita kan acuk meminta ke Allah umur panjang, Pak. Lai bisa umur diperpanjang. Indah, Pak. Wa makana li nafsin antamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Awak kulah punya ajal masing-masing. Tapi menurut hadis Nabi, kalau sempat kita salat di Masjidil Haram, Pak. Kalau umrah ke 5 hari, Pak Sinan tu. Kalau 2 hari. Ya kan? 5 hari itu, Pak, barangkali awak salat wajib. 5 kali 5, 25. 1 kali salat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali salat di Masjid Baitul Arash. Kalau 100.000 kali salat bara tahun mungkin sudah tu, Pak. Iya kan? Jadi asal pai umrah, badan sehat, salat di Masjidil Haram. Itulah bertambah umur tu mah. Ada cek lain untuk penambah itu. Iya kan? Di bulan puasa ada malam qadar. Ya. Acuk orang ko Pak ndak memanfaatkan itu, ada nak membuat kuenya 10 hari terakhir tu. Pada kue tu kabusuk. Ya kan? Ndak ada tu dah. Busuk sadonya. Iktikaf 10 hari terakhir tu. Ada namanya malam qadar. Apakah kita sedang zikir membaca Quran, zikir berdoa, zikir dalam salat? Malam qadar tu tiba, nilai ibadah awak min alfisyah khairum min alfisyah rin. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan tu dimatematikan 86 tahun, Pak. Nilai ibadah Pak ketika malam qadar tu sama jo 86 tahun beribadah. Kita ko Pak alun tentu sampai 86. Mbo 73 kini wah. Kalau 86 tu 3 tahun lah. Ala bantu ambo ketika tu. Sadang kini saya itulah. Cincin nameh pakai permato agih baik ameh putih. Tandanya Ustaz Allah tua kepala lah botak janggut lah putih. 3 tahun lah bantu ahlo lah. Kalau hidup je tu mak. Banyak bapak-bapak. Karena kita menuju kematian. Jadi bulan puasa 10 hari terakhir tu beriktikaf lah. Jadi umur kita bertambah panjang. Itu kasih sayang Allah ke umat Nabi Muhammad. Kerana umurnya memang pendek-pendek. Indah ada Nabi dulu malam qadar tu Pak. Itu setelah Al-Quran turun. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Nabi Adam tak ada malam qadar tu Pak. Baru tu umurnya panjang. Cuma Nabi Adam tu Pak puih berjalan melangkah saya nak naik auto. Sebab tingginya 70 meter. Kalau melangkahnya dari siku, tiba-tiba dia bagi kinang sekali. Jadinya tak perlu naik trapel. Ambon dan tawayang barada sitiawa tu batanak sehari. Baru tu anak sampai 21. Laki seorang. Awak nak segadang apa riwayatnya. Kita serahkan saja kepada Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak terakhir anang ke ditiru labah tu Pak Ustaz supaya ajan banyak
Utang. Labah tu punya biso, Pak. Ada bisonya. Tapi ada ndak labah memantak orang di pasar mengalih? Sebenarnya orang mengalih di pasar kau Pak nak mengicu timbangan, nak mencampur bare dolok je bare solok, tu ndak ada dipantak labah tu. Tapi ndak mau labah tu ndak kerajaan boje. Apabila labah memantak kalau nya digadu. Apa pakai seragam tentara, diletakkan Pak tentara sebenarnya lah pakai Jenderal bintang B, apa bau senjata Rambo tu lah. Senang. Atau Pak bambil tangkai sapu je, payah Pak ke bawah sarang labah tu. Pak itu nah. Nak tentu jenderal Pak ni. Di sini ada tabik Ustaz. Baitul labah ku ketibu, wak melompek ke dalam tabik menyilam. Kalau nak pakai alat oksigen, beralah mau menyilam. Anyunian dia labah dia teh. Itu kalau labah digadu. Jadi kata Nabi, al-mu'min kan nahli. Orang mukmin tu serupa labah. Ya kan? Balabah nanyo makan nan baik manisan, nanyo keluar nan baik manisan yo. Jadi lebah tu paruinya ndak sama jo asbak do, Pak. Ya, kalau asbak kan segala masuk sepuntor rokok sadanya. Kok dipercayanya menjaga lawi, jadi bajak lawi, nya sertifikat lawi. Dipercaya minyaknya jadi minum minyak. Masuk di Pekanbaru hilang solar. Jadi kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, labah tu nanya makanan elok, nanya keduanan elok. Jadi orang mukmin senjata awak dilapih kalau akidah awak digadun. Kalau ada bapak-bapak salat kau awak dilarang nanti ya. Serupa di Turki dulu. Iya kan? Itu baru kita melawan fi sabilillah. Karena di dalam Islam bapak-bapak tidak ada demo, Pak. Ya kan? Mencaci-caci pemerintah tidak boleh. Bertambah mentikonya, Pak, kalau dicaci. Ya kan? Abaa mengkuado pemerintah nan zalim. Apa risono diri awak? Kalau lawanya awak rakyat kau kerja di PT Budanir jadi, Pak. Itu dapat lo pemerintah nan kena ajar.